anak-anak, gimana kabar kalian? Kalau ibu tanya, gimana kabar kalian? Luar biasa, gitu ya. Ulangin, gimana kabar kalian? Nah, kalian semua pada semangat nggak hari ini? Pada sehat semua nggak? Ya, bagus ya anak-anak ya. Ibu harap kalian semua sehat selalu supaya pembelajaran kita setiap harinya bisa berjalan dengan baik. Seperti itu ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin secara universal. Marilah kita berdoa. Doa selesai. Amin. Nah, untuk presensi, Ibu sudah sediakan di link Google Form. Nanti akan Ibu kirim melalui grup. Nanti kalian silakan presensi di situ ya, anak-anak. Nah, untuk materi hari ini, sebelumnya Ibu mau bertanya, materi sebelumnya itu kita belajar tentang apa sih anak-anak? Siapa yang mau menjawab? Nah, ya betul anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang teori akuntansi. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengelompokan siklus akuntansi. Tujuan pembelajaran hari ini, kita diharapkan dapat menjelaskan dan menyusun tahapan-tahapan siklus akuntansi keuangan, sehingga mampu menyajikannya secara lisan serta tulisan dengan mengembangkan sikap jujur, kemandirian, penuh tanggung jawab, dan bekerja keras. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Definisi siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan urutan proses di suatu perusahaan yang dimulai dari menganalisa transaksi-transaksi, kemudian mencatat, menyusun laporan keuangan, dan kemudian ditutup dengan proses mempersiapkan aktivitas akuntansi untuk periode-periode selanjutnya. Nah, anak-anak, siklus akuntansi perusahaan jasa itu ada berapa sih? Kira-kira ada yang tahu tidak? Nah, iya betul ya anak-anak, siklus akuntansi perusahaan jasa itu, siklus akuntansi perusahaan itu ada 3. Yang pertama, siklus akuntansi perusahaan jasa, siklus akuntansi perusahaan dagang, dan siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, yang dimaksud dengan siklus akuntansi perusahaan jasa adalah proses akuntansi yang dimulai dengan menganalisis dan membuat jurnal untuk transaksi-transaksi dan diakhiri dengan membuat jurnal penutup guna menyiapkan catatan akuntansi untuk transaksi-transaksi periode selanjutnya. Nah, Ibu akan memberikan contoh perusahaan, yaitu PT Mansur Consulting, yang merupakan perusahaan jasa. Kegiatan-kegiatan di dalamnya seperti konsultan akuntansi, manajemen keuangan, kursus akuntansi, pendampingan perusahaan yang ingin membenahi sistem akuntansi, serta penyusunan SOP atau standar operasional prosedur. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan selama bulan atau tahun berjalan. Kemudian, semua transaksi operasional perusahaannya dicatat, diklasifikasi, digolongkan, serta dianalisis. Nah, anak-anak, transaksi keuangan itu ada berapa jenis sih? Ya, betul ya. Transaksi keuangan itu ada 4 jenis. Yang pertama, transaksi penjualan jasa, transaksi penerimaan kas, transaksi pembelian, dan transaksi pengeluaran kas. Yang dimaksud transaksi penjualan jasa itu merupakan perusahaan melakukan penjualan kepada konsumen seperti memberi konsultasi maupun training. Nah, yang kedua, transaksi penerimaan kas. Nah, contohnya seperti perusahaan ini menerima uang tunai atas jasa yang telah dia berikan. Seperti yang contoh tadi, seperti perusahaan memberikan konsultasi. Nah, perusahaan itu kan akan mendapatkan uang tunai. Yang ketiga, transaksi pembelian. Contohnya seperti perusahaan membeli bahan habis pakai yang secara kredit. Nah, yang terakhir, yang keempat, transaksi pengeluaran kas. Seperti perusahaan ini membayar gaji karyawan, biaya marketing, dan biaya-biaya operasional lainnya. Nah, anak-anak, tahapan siklus akuntansi itu ada 10.
Ada 10 tahapan ya. Jadi, yang pertama itu melakukan analisis transaksi keuangan dan mencatatnya ke jurnal umum serta jurnal khusus. Yang kedua, memindahkan atau memposting transaksi tersebut ke buku besar. Yang ketiga, menyiapkan neraca saldo belum disesuaikan. Yang keempat, menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian. Yang kelima, menyiapkan kertas kerja atau neraca lajur akhir periode. Yang keenam, membuat ayat jurnal penyesuaian dan memposting lagi ke buku besar. Yang ketujuh, menyiapkan neraca saldo setelah penyesuaian. Yang kedelapan, menyiapkan laporan keuangan. Yang kesembilan, membuat ayat jurnal penutup dan memposting kembali ke buku besar. Yang ke-10, menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas pembahasan yang tahapan pertama, yaitu menganalisis dan mencatat transaksi ke jurnal umum. Nah, kira-kira apa sih cara yang paling mudah dalam menganalisis dan mencatat transaksi akuntansi ke jurnal umum? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul ya anak-anak. Cara yang paling mudah dalam menganalisis dan mencatat transaksi akuntansi yaitu menggunakan sistem berpasangan atau debit kredit, atau dalam bahasa Inggris disebut chart of account, yang merupakan daftar akun yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi akuntansi. Contohnya seperti 1.1.1 itu kas, 1.1.2 itu piutang usaha, 1.1.4 bahan habis pakai, 1.1.5 sewa DDM, 1.1.8 peralatan kantor, dan masih banyak lainnya. Nah, Ibu akan memberikan contoh jurnal umum, contoh soal jurnal umum. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari, Pak Mansur menerima aset berupa kas sebesar 13.100.000, piutang usaha sebesar 3 juta, bahan habis pakai sebesar 1.400.000, peralatan kantor sebesar 12.500.000. Maka jurnalnya, kas didebit sebesar 13.100.000, piutang usaha didebit sebesar 3 juta, bahan habis pakai didebit sebesar 1.400.000, peralatan kantor didebit sebesar 12.500.000. Kemudian di kreditnya itu apa? Di kreditnya itu modal sebesar 30 juta. Kemudian pada tanggal 3 Januari membayar sewa kantor sederhana untuk 3 bulan sesuai kontrak sewa sebesar 4.800.000. Maka jurnalnya ialah sewa dibayar di muka sebesar 4.800.000, didebit dan kasnya dikredit sebesar 4.800.000. Kemudian tanggal 5 Januari membeli tambahan peralatan kantor secara kredit dari toko Berkajaya sebesar 2 juta. Maka jurnalnya ialah peralatan kantor didebit sebesar 2 juta dan dikredit utang usaha sebesar 2 juta. Nah, tahapan yang kedua ini memposting jurnal umum ke buku besar. Nah, pada tahap ini yaitu memindahkan saldo-saldo pencatatan di jurnal umum ke buku besar. Jadi, buku besar di sini merupakan kumpulan saldo akun-akun yang diperoleh dari pemindahan atau memposting pencatatan jurnal transaksi. Nah, posting di sini merupakan proses pemindahan saldo-saldo dari jurnal ke buku besar, termasuk mencatat tanggal transaksi, jurnal debit atau kredit, dan referensi jurnal dalam akun. Nah, berikut anak-anak, Ibu berikan contoh buku besar kas. Nah, di sini ada tanggal, ada pos, ref pos, debit, kredit, saldo debit kredit. Nah, dari pencatatan buku besar ini, kemudian ini kan baru kas ya anak-anak ya. Nanti anak-anak bisa membuat buku besar sampai beban-beban. Nah,
kita akan bermain tanya jawab anak-anak. Ibu akan memberikan contoh soal ya. Nanti kalian menjawab di rumah masing-masing ya, di tempat kalian masing-masing, untuk belajar ya anak-anak ya. Nah, contoh soal yang pertama. Susi menginvestasikan uang tunai sebesar 16.800.000 ke dalam usaha. Maka jurnalnya ialah Nah, sudah pada bisa menjawab belum? Ya, jurnalnya ialah kas didebit sebesar 16.800.000 dan modal Mega dikredit sebesar 16.800.000. Nah, jurnal di atas ini untuk mencatat setoran modal. Kan soal Susi tadi menginvestasikan uang tunai. Contoh soal yang kedua. Cara paling mudah untuk menganalisis dan mencatat transaksi-transaksi akuntansi ialah, nah, tadi sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Jika kalian mendengarkan, pasti kalian bisa menjawab. Ayo, apa ayo? Nah, ya betul anak-anak. Jadi cara paling mudahnya menggunakan sistem berpasangan atau debit kredit atau menggunakan chart of account, yaitu daftar akun yang digunakan untuk mencatat transaksi akuntansi. Selanjutnya, soal yang ketiga. Dibayar di muka sewa fitness sebesar 7.200.000 untuk masa 1 tahun. Maka jurnalnya ialah Nah, sudah ada yang bisa menjawab? Nah, betul ya. Jadi jurnalnya biaya sewa di debit sebesar 7.200.000 dan kas di kredit sebesar 7.200.000. Jurnal ini untuk mencatat pembayaran sewa fitness. Kemudian, soal yang keempat. Sebutkan kolom-kolom apa saja yang terdapat dalam tabel buku besar. Ibu juga sudah tadi menayangkan contoh tabel buku besar. Ada apa saja? Ayo. Ada nomor, tanggal, keterangan, ref, debit kredit, saldo debit kredit. Contoh soal yang kelima. Sebutkan 4 jenis transaksi keuangan yang dicatat perusahaan. Ya, betul ya anak-anak. Jadi, transaksi keuangan yang dicatat perusahaan itu ada 4. Transaksi penjualan jasa, transaksi penerimaan kas, transaksi pengeluaran kas, dan transaksi pembelian. Soal yang keenam. Berikan 5 contoh perusahaan jasa. Ayo, perusahaan jasa itu contohnya seperti apa sih? Perusahaan jasa itu kan memberikan layanan ya kepada konsumen, pada pelanggan. Kira-kira apa sih perusahaan jasa itu? Ya, betul ya anak-anak, seperti dokter, akuntan, konsultan pajak, bengkel, salon, dan masih banyak lainnya. Soal yang ketujuh. Tahapan pertama dalam siklus akuntansi adalah, tahapan pertama apa nih? Yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Ya, betul ya. Jadi melakukan analisis transaksi keuangan dan mencatatnya ke jurnal umum serta jurnal khusus. Soal yang ke-8. Sebutkan contoh transaksi beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ayo, siapa yang bisa menjelaskan, yang bisa menyebutkan transaksi beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan itu apa saja? Ya, betul ya. Contohnya seperti beban listrik, beban telepon, beban internet, beban administrasi umum, dan lain-lainnya. Soal yang ke-9. Dilakukan penjualan jasa fitness kepada pelanggan dan diterima sebesar
6.600.000 secara tunai. Maka jurnalnya ialah jurnalnya ialah kas didebit sebesar 6.600.000 dan dikredit sebesar pendapatan jasa fitness sebesar 6.600.000. Jurnal ini untuk mencatat pendapatan jasa fitness. Soal yang ke-10, soal terakhir nih anak-anak. Jelaskan apa fungsi dari pencatatan jurnal. Fungsi dari pencatatan jurnal itu apa sih anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? Nah, jadi jurnal itu berfungsi sebagai alat untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi secara keseluruhan berdasarkan bukti transaksi. Oke anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah hampir selesai ya. Nah, sebelumnya kita hari ini sudah mempelajari apa saja sih anak-anak? Ya, betul ya. Jadi, kita hari ini sudah mempelajari tentang menganalisis transaksi yang sudah Ibu berikan, contoh-contohnya juga Ibu berikan. Kemudian, jurnal umum dulu, kemudian ke buku besar. Nah, Ibu harap anak-anak bisa paham akan materi pada hari ini. Semoga materi pada hari ini bisa kalian ingat selalu dan kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan berikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah di buku halaman 119. Soal yang pertama tentang siklus akuntansi perusahaan jasa PT Abadi. Kemudian kalian kerjakan soal tersebut di folio bergaris. Kemudian nanti dikumpul minggu depan di pertemuan selanjutnya. Nanti kalian kumpul di link yang sudah Ibu siapkan ya anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran berakhir, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin secara universal ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas intensi pada hari ini. Kita kembali pada pertemuan selanjutnya. Ibu harap kalian semua bisa hadir di pertemuan selanjutnya dan sampai jumpa. Terima kasih.